Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, tempat kumpulnya para pecinta sepak bola tanah air yang selalu haus akan analisis tajam, fakta akurat, dan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang bikin deg-degan hari ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti agar Raftel Sport bisa terus menyajikan konten-konten berkualitas setiap harinya. Sobat Raftel, turnamen ASEAN Championship alias Piala AFF 2026 bergulir semakin panas. Hingga hari ini, tanggal 1 Agustus 2026, konstelasi di grup A menyajikan drama yang luar biasa ketat. Di video kali ini, kita akan membedah secara tuntas, rinci, dan logis mengenai hitung-hitungan poin peluang lolos semifinal Indonesia di sisa laga versus Vietnam dan Singapura AFF 2026. Mari kita bongkar semua skenarionya, siapkan camilan kalian, dan mari kita bahas. Berbicara soal peluang, skuad Garuda saat ini memegang kendali nasib mereka sendiri. Mengawali kampanye grup A, Timnas Indonesia tampil sangat beringas dan menghibur. Dari 2 pertandingan awal yang telah dilakoni, anak-anak asuh pelatih kesayangan kita sukses meraup poin sempurna, yakni 6 poin. Kemenangan telah atas Kamboja dan Timor Leste tidak hanya memberikan kita suntikan moral yang masif, tetapi juga membuktikan bahwa skema penyerangan Timnas sedang berada di level top Asia Tenggara. Kita sudah mencetak total 8 gol dan baru kebobolan 1 gol. Ini adalah modal yang sangat krusial. Karena di turnamen dengan format seperti AFF, goal difference atau selisih gol seringkali menjadi penentu nasib di klasemen akhir. Meski begitu, jalan menuju semifinal belum 100% aman. 2 batu sandungan terbesar sudah menanti di depan mata, yakni seteru abadi kita, Vietnam, dan tim kuda hitam yang sedang naik daun, Singapura. Lengah sedikit saja, tiket semifinal yang sudah di depan mata bisa melayang begitu saja. Mari kita bedah klasemen grup A berdasarkan data real-time dan valid hari ini. Terjadi kejutan besar yang mengubah peta persaingan. Secara mengejutkan, puncak klasemen saat ini direbut oleh Singapura dengan koleksi 7 poin. The Lions sukses mengkudeta posisi puncak setelah mereka berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor kacamata 0-0 di laga ketiga mereka. Singapura mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga, dengan memasukkan 4 gol dan kemasukan 1 gol, selisih gol 3. Lalu di mana Indonesia? Skuad Garuda saat ini turun ke peringkat kedua dengan 6 poin. Tapi tenang dulu, Sobat Raftel. Turunnya posisi kita ini murni karena kita baru bermain 2 kali, sedangkan Singapura sudah bermain 3 kali. Dari segi agresivitas, kita jauh lebih unggul dengan selisih gol 7, mencetak 8 gol, kemasukan 1 gol. Di posisi ketiga, ada Vietnam yang menempel ketat dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Hasil imbang melawan Singapura jelas menjadi kerugian besar bagi skuad The Golden Star. Meski begitu, mereka tetap berbahaya karena juga memiliki selisih gol yang mentereng yakni 7, mencetak 7 gol, belum kebobolan. Sementara itu, Kamboja dan Timor Leste resmi menjadi juru kunci dengan 0 poin dan dipastikan hanya menjadi pelengkap grup. Situasi klasemen ini membuat persaingan merebut 2 tiket semifinal dari grup A murni menjadi pertarungan segitiga antara Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Laga ketiga melawan Vietnam pada tanggal 3 Agustus nanti di Stadion Pakansari akan menjadi partai hidup mati yang sesungguhnya. Inilah laga penentu rating jantung para supporter Indonesia. Vietnam datang ke markas kita dengan tekanan psikologis yang berat. Mereka wajib menang. Jika Vietnam kalah dari Indonesia, poin mereka tertahan di angka 4. Dengan sisa 1 pertandingan, maksimal poin Vietnam di akhir grup hanyalah 7. Hal ini akan membuat mereka sangat bergantung pada hasil tim lain dan berada di ujung tanduk. Di sisi lain, bagi Indonesia, laga ini adalah kesempatan emas untuk membunuh langkah Vietnam. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter fanatik di Pakansari adalah keuntungan yang harus dimaksimalkan. Lini serang kita yang super tajam akan diuji oleh pertahanan Vietnam yang sejauh ini belum kebobolan sama sekali, 0 kebobolan dari 2 laga. Kuncinya ada di kedisiplinan transisi bertahan. Vietnam dipastikan akan bermain agresif karena butuh poin penuh.
Jika Indonesia bisa memanfaatkan celah di belakang garis pertahanan Vietnam lewat serangan balik cepat, kemenangan bukan hal mustahil. Kemenangan atas Vietnam akan membuat poin kita menjadi 9, yang secara otomatis menyalip Singapura dan menginjakkan satu kaki kita di semifinal. Setelah melewati badai Vietnam, ujian belum selesai. Di laga pamungkas fase grup tanggal 7 Agustus, Garuda harus terbang ke Jalan Besar Stadium untuk menantang tuan rumah Singapura. Laga ini diprediksi akan berjalan sangat alot. Mengingat Singapura saat ini memimpin klasemen dengan 7 poin, mereka mungkin hanya butuh hasil imbang melawan kita untuk memastikan tiket lolos, tergantung hasil laga Indonesia versus Vietnam sebelumnya. Bermain di kandang Singapura selalu menyulitkan, apalagi rumput sintetis di Jalan Besar membutuhkan adaptasi khusus. Singapura terbukti memiliki taktik pertahanan Grendel yang solid, terbukti mereka sukses meredam gempuran Vietnam 0-0. Melawan Singapura, Indonesia dituntut bermain cerdas, sabar, dan tidak terburu-buru. Pemain sayap kita harus bisa membongkar low block pertahanan Singapura, mungkin lewat skema tembakan jarak jauh atau umpan silang akurat. Sobat Raftel, menjadi juara grup adalah target ideal agar di semifinal kita terhindar dari juara grup B yang kemungkinan diisi oleh raksasa seperti Thailand. Berikut adalah hitung-hitungan skenario agar Indonesia tembus sebagai juara grup A. Skenario sapu bersih. Ini adalah skenario paling membanggakan. Jika kita mengalahkan Vietnam, tambahan 3 poin, dan mengalahkan Singapura, tambahan 3 poin. Indonesia akan finish dengan 12 poin absolut. Singapura akan mentok di 7 poin, dan Vietnam maksimal hanya bisa meraih 7 poin. Kita lolos sebagai raja grup A tanpa perlawanan. Skenario menang dan imbang, 10 poin. Misalkan kita menang melawan Vietnam poin menjadi 9. Maka di laga terakhir melawan Singapura, hasil imbang tambahan 1 poin menjadi 10 sudah pasti membuat kita juara grup. Karena maksimal poin Singapura hanyalah 8.7, 1 poin hasil imbang dengan kita. Skenario mengandalkan selisih gol. Jika kita imbang melawan Vietnam, poin 7, dan menang lawan Singapura, poin 10. Jika di laga terakhirnya Vietnam menang telak, Vietnam juga akan meraih 10 poin. Disinilah selisih gol kita yang saat ini 7 akan diadu dengan Vietnam. Skenario ini sangat mendebarkan dan mengharuskan kita mencetak gol sebanyak-banyaknya di setiap laga. Skenario Indonesia lolos runner-up Piala AFF 2026. Namun, kita juga harus realistis memikirkan skenario terburuk jika rencana A tidak berjalan mulus. Skenario lolos sebagai runner-up pun masih sangat terbuka. Skenario seri lawan Vietnam, seri lawan Singapura 8 poin. Jika kita meraih 2 hasil imbang di 2 laga sisa, poin akhir kita adalah 8. Singapura akan menjadi juara grup dengan 8 poin, unggul head-to-head atau poin dari laga lain. Vietnam, jika menang di laga terakhirnya, juga punya peluang menggeser kita. Skenario ini sangat rawan dan bergantung pada selisih gol. Skenario kalah dari Vietnam, menang lawan Singapura 9 poin. Jika kita apes kalah di Pakansari atas Vietnam, poin kita tertahan di 6. Tapi jika kita bisa bangkit dan membungkam Singapura di kandangnya, poin akhir kita 9. Dalam skenario ini, Vietnam kemungkinan besar jadi juara grup, 10 poin jika menang terus, Indonesia runner-up, 9 poin, dan Singapura tersingkir, tetap 7 poin. Jadi kesimpulannya, Sobat Raftel, nasib timnas Indonesia sangat bergantung pada laga krusial melawan Vietnam tanggal 3 Agustus besok. Kemenangan di laga tersebut adalah harga mati. Mengingat Kamboja dan Timor Leste sudah pasti tersingkir, poin maksimal yang bisa dikumpulkan oleh tim-tim elit sudah mulai terlihat batasnya. Dengan koleksi 6 poin saat ini, Indonesia minimal hanya membutuhkan 4 poin tambahan, 1 kali menang, 1 kali seri, dari sisa 2 laga untuk bisa menyegel status juara grup tanpa perlu pusing memikirkan hitung-hitungan selisih gol dengan Vietnam atau Singapura. Mari kita rapatkan barisan, kirimkan doa dan dukungan terbaik untuk punggawa Garuda. Menurut kalian, mampukah Indonesia mengalahkan Vietnam di Pakansari nanti? Coba tulis tebakan skor kalian di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih sudah menonton analisis mendalam dari Raftel Sport. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah subscribe. Sampai jumpa di video update AFF 2026 selanjutnya. Salam olahraga,
Salam Raftel Sport, dan jayalah Timnas Indonesia.